namanya masuk daftar penceramah radikal. Ustadz Abdul Somad, mazhab saya mazhab persaudaraan. Ustadz Abdul Somad menurut saya dia adalah ustadz yang berilmu. Nah, saya punya pendapat spesifik mengenai Ustadz Somad ini. Ustadz Somad ini sebetulnya dia itu sebetulnya tokoh NU di daerah Riau sana. Nah, saya sendiri tidak punya keberatan dengan Ustadz Somad, apalagi dia orang berilmu, sekolah pernah kuliah di Al-Azhar dan bacaannya banyak ya. Dia orang berilmu. Tapi saya punya catatan tentang Ustadz Abdul Somad, dan ini saya katakan secara terus terang ya. Kalau misalnya ada orang nggak sepakat dengan saya silakan, karena ini disiarkan secara hidup, live maksudnya. Live. Secara hidup melalui melalui ini live streaming ya. Orang-orang yang menyaksikan perkataan saya ini. Ustadz Somad itu dia orang berilmu, dia alim. Tapi dia punya pendapat-pendapat yang menurut saya problematis, bermasalah. Kita masih beruntung sampai saat ini, tapi tidak cukup berpuas sampai pada titik itu. Karena jika tidak kita bangkit, bukan berarti makna bangkit menjadi umat yang radikal, menjadi umat yang keras. Kita akan dihormati kalau kita punya kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan harta, kekuatan ilmu pengetahuan. Umat lain akan meremehkan kita karena kita lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Maka bagi yang kaya teruslah berusaha. Imam kita selalu membacakan ayat idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Silakan mau jadi orang kaya, kaya sekaya-kayanya, karena dengan kekayaan itu orang akan gentar melihat kita. Dengan kemiskinan kita orang akan meremehkan kita. Tapi kalau sudah kaya, jangan lupa bantu masjid, bantu fakir, bantu miskin, keluarkan zakat. Bagi yang berilmu silakan, tuntutlah ilmu sampai kemanapun. Walaupun hadis ini dhaif, tapi boleh dipakai untuk fadail amal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Salahkah itu? Tidak. Ke negeri kafir. Al-haqqu dhallatul mu'min, kebenaran itu adalah milik orang beriman, tapi dia hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha, di mana dia dapatkan maka dia yang berhak untuk mengambilnya. Jika rantai cincin gelang kita hilang lalu dia berada di tangan orang kafir, apakah kita akan mengatakan itu bukan punya kita? Itu milik kita, itu milik kita yang hilang di tangan orang lain, dan kita harus ambil, rebut kembali. Maka al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan dia lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Siapa yang imannya bisa dibeli dengan sebungkus mie instan? Siapa yang suaranya bisa dibeli dengan saweran 50.000? Siapa yang imannya bisa dibeli dengan baju bekas? Orang-orang yang lemah ekonomi, lemah iman, lemah ilmu. Oleh sebab itu dalam Islam kita menjadi kuat, kebanggaan, menjadi hebat, kemuliaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan membawa 10.000 pasukan. Tidak ada satu kepala pun yang putus, tidak ada satu tombak pun yang melayang, tidak ada satu anak panah pun yang mencabik-cabik melukai siapapun. Nabi datang dengan damai. Lalu untuk apa dia bawa 10.000 pasukan? Show force, menunjukkan kekuatan. Inilah umat Islam yang kuat. Ketika sampai di Makkah, lalu dia bersihkan semua kemusyrikan, dan pada saat itu dia tidak datang dengan kekerasan, tapi dia datang dengan maaf. Pada saat itulah turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah, bukan satu, bukan dua, bukan 5, bukan 10, afwaja, berbondong-bondong. Mereka masuk Islam karena kekuatan dan kemaafan. Maaf dan kuat itulah yang tidak ada lagi pada diri umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Namanya masuk daftar penceramah radikal. Ustadz Abdul Somad, mazhab saya mazhab persaudaraan. Ustadz Abdul Somad akhirnya buka suara terkait beredarnya sebuah pesan singkat yang menyebut namanya masuk dalam daftar penceramah radikal. Menanggapi hal tersebut, Ustadz Abdul Somad mengingatkan masyarakat agar tak mudah termakan berita hoaks. Karena menurutnya, masuknya dirinya dalam daftar penceramah radikal adalah berita hoaks yang juga telah dikonfirmasi oleh BNPT. Jangan memandang masalah dengan mata yang rabun. Jadi ketika dibuatkan daftar itu apakah resmi atau tidak, masyarakat mesti dicerdaskan dengan hoaks. Jadi perlu diklarifikasi resmi atau tidak, kata Ustadz Abdul Somad seperti dikutip kabar Basuki dari YouTube Karni Ilyas Club pada 10 Maret 2022. Kemudian dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa. Itu definisi radikal dan orang dimasukkan dalam kategori radikal itu memenuhi syarat atau tidak. Begitulah ujarnya. Menurut Ustadz Abdul Somad, kata radikal lebih tepat disematkan kepada pemerintah yang saat ini membuat semua bahan pokok langka dan mahal, seperti minyak goreng hingga tahu dan tempe. Jadi radikal itu kita kalau orang mengajak ke masjid, ke ceramah itu tidak radikal. Radikal itu bagi ibu-ibu sekarang kalau kesulitan mencari minyak dan tahu tempe. Itu radikal, begitulah ujarnya. Penceramah yang akrab disapa UAS itu juga mengatakan bahwa tidak ada penceramah radikal dengan ciri-ciri seperti yang dimaksudkan oleh BNPT. Menurutnya, jika memang ada penceramah yang terbukti radikal, ia mendukung pihak berwajib untuk melakukan penangkapan. Karena menurutnya jika pihak BNPT tidak segera menangkap, maka akan timbul fitnah dan membuat masyarakat menjadi saling curiga. Kalau memang ada orang yang terbukti demikian, sesuai kita negara hukum yang ditangkap saja. Karena kalau tidak, bisa jadi fitnah. Begitulah terangnya. Lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad juga menegaskan bahwa dirinya berdakwah hanya berfokus untuk membagikan ilmu kepada jemaah. Ia juga menyebut bahwa dirinya bukanlah penceramah radikal seperti yang telah dituduhkan oleh banyak orang. Saya adalah mazhab persaudaraan. Selama masih nabinya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah, bukan aliran sesat. Maka saya diminta selama dasarnya masih keilmuan. Begitulah tegasnya. Ustadz Abdul Somad juga menyarankan agar BNPT melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan ormas Islam sebelum mengeluarkan rilis yang dianggapnya bisa membuat gaduh dan menimbulkan fitnah.